Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Ratu Puspita Dewi. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini aku berada di semester 3, kelas 03 PPKK 001. Nah, untuk beberapa menit ke depan aku bakalan nemenin teman-teman semua dengan materi aku, yaitu merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MPD. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini ada capaian pembelajaran yang bisa teman-teman lihat di PPT aku yang ada di samping. Nah, capaian pembelajarannya yaitu ada mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, menganalisis dampak perilaku tersebut terhadap masyarakat. Yang keempat, merancang strategi untuk mengatasi perilaku tersebut. Yang kelima, mengembangkan kemampuan komunikasi efektif untuk menyampaikan gagasan solutif. Yang keenam, menghargai pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam mengatasi masalah sosial. Dan yang terakhir, mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Ada tujuan pembelajaran berbasis karakter dan tujuan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, aku bakal bahas yang tujuan pembelajaran berbasis karakternya dulu. Nah, untuk berbasis karakter yaitu untuk mengembangkan karakter patriotisme. Yang kedua, mengembangkan karakter kepedulian sosial. Yang ketiga, mengembangkan karakter integritas atau kejujuran. Yang keempat, mengembangkan karakter tanggung jawab. Nah, selanjutnya berbasis kompetensi. Nah, untuk berbasis kompetensinya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan kerjasama tim. Dan yang terakhir, mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Nah, di slide selanjutnya ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang sering kita sebut yaitu IKTP. Nah, di sini bisa teman-teman lihat IKTP-nya yaitu memahami makna dan prinsip-prinsip Pancasila serta aplikasinya. Yang kedua, merancang strategi pengatasan masalah yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menunjukkan kesadaran, kepedulian sosial, dan tanggung jawab pribadi dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan nih. Di pembahasan yang pertama yaitu kita ada pengertian nilai Pancasila. Sebelum kita mengenal nilai-nilai Pancasila, yang pasti kita harus tahu dulu nih pengertian dari nilai Pancasila. Apa sih pengertian dari nilai Pancasila? Ya, pertama tuh yang jelas Pancasila. Pancasila yaitu adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, tentu teman-teman semua pasti udah tahu ya dasar negara kita yaitu Pancasila, ya kan? Nah, yang kedua, untuk nilai Pancasilanya itu terdiri dari 5 sila. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang semuanya itu tergantung di 5 sila itu, ya kan? Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, di sampingnya ada perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ada diskriminasi dan intoleransi. Nah, ini jelas banget ya bertentangan dengan nilai Pancasila. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan dan kejahatan, egoisme dan individualisme, penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Apa sih contohnya penyalahgunaan teknologi dan media sosial? Contohnya itu kita sekarang banyak banget ya media sosial itu dijadikan buat bahan hujat menghujat, yang itu masuknya ke penyalahgunaan teknologi dan media sosial dan
itu sangat bertentangan banget nih sama nilai Pancasila, karena di dalam nilai Pancasila kan kita terdapat nilai persatuan. Kalau kita saling menghujat atau banyaknya haters gitu ya, atau buzzer, itu kan jelas membuat perpecahan yang pastinya bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, slide selanjutnya ada gagasan solutif. Sebelumnya teman-teman, gagasan solutif itu adalah suatu ide atau konsep yang dirancang atau dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini gagasan solutifnya yaitu ada meningkatkan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu membangun kebersamaan dan kepedulian sosial. Yang ketiga mengembangkan kemampuan kritis dan negatif. Yang keempat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Yang terakhir membangun jaringan dan kerjasama. Nah, kelima gagasan solutif ini yang mungkin jika kita lakukan bisa mengatasi permasalahan yang masih banyak muncul ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, strategi pengembangannya bisa dilihat di sini ada pendidikan karakter dan nilai Pancasila. Jadi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, kita bisa dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila untuk strategi pengembangannya. Nah, kegiatan sosial dan komunitas. Nah, ini untuk membangun kebersamaan dan kepedulian sosial. Nah, caranya bisa dengan kegiatan sosial dan komunitas. Itu. Nah, yang ketiga diskusi dan debat. Yang keempat pengembangan keterampilan hidup. Yang kelima yaitu penggunaan media sosial secara positif. Ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, ada manfaat. Jadi manfaatnya ketika kita sudah menerapkan nilai-nilai ini, pastinya kita bisa meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Jadi bukan cuma buat diri kita nih, tapi ini kita bisa mengajak masyarakat lain buat yuk kita amalin nilai-nilai Pancasila. Pastinya kalau semuanya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serukun apa Indonesia ini kan? Nah, jadi kita harus meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial juga nih. Nah, yang kedua yaitu mengurangi perilaku negatif. Pastinya kalau misalnya kita sudah melakukan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pastinya bakal berkurang ya perilaku negatif, karena dalam sila itu sudah mencangkup semua nilai-nilai yang pastinya baik gitu kan. Yang ketiga membangun kebersamaan dan kekuatan bangsa. Ketika kita mengamalkan nilai Pancasila yang terdapat nilai persatuan, jadi ketika kita bersatu ya pasti kita bakalan teguh, kita bakalan kuat ya kan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif. Nah, di selanjutnya ada contoh aplikasi atau contoh penerapannya nih kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mulai dengan menghormati keberagaman agama dan budaya, karena kita tinggal di Indonesia ini agamanya, ras, suku, budayanya itu banyak banget ya, beragam. Jadi kita harus bisa menghormati perbedaan tersebut, yaitu dengan toleransi, saling menghormati ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu mengikuti kegiatan sosial dan komunitas. Yang ketiga menjadi relawan. Yang keempat mengembangkan keterampilan hidup. Nah, ini ada sumber-sumbernya, teman-teman bisa baca aja. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah ada di slide terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk materi ini yaitu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mengidentifikasi dan mengatasi perilaku negatif melalui pendidikan karakter, kegiatan sosial, diskusi, dan pengembangan keterampilan hidup. Jadi aku harap banget nih setelah teman-teman mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dan tentang perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, teman-teman bisa menghindari itu semua dan kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta
mengajak orang-orang di sekitar buat ikut sama-sama mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin itu aja yang untuk pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.